Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita dengan seorang tamu yang Tuhan berikan begitu banyak karunia berkaitan dengan pelayanan beliau di dunia digital. Nah, episode kali ini kita akan bicara soal Into the Meta Church. Nah, kira-kira kita akan obrol tentang bagaimana gereja mempersiapkan diri memasuki satu era meta, gitu ya, gereja meta. Mari kita sambut rekan kita adalah Saudara Chris Losari. Ya, apa kabar Chris? Baik-baik Pak Leo. Nah, terima kasih untuk kesediaannya hadir di tengah-tengah acara podcast Bukti Buka Hati. Ya, terima kasih. Karena saya tahu Anda adalah seorang yang sangat sibuk di tengah-tengah profesi yang ditekuni, dunia pekerjaan yang ada saat ini gitu ya. Nah, Saudara Chris bisa cerita sedikit nggak tentang profesi yang Anda geluti hingga hari ini gitu ya? Oh oke. Yang selama ini udah oke. Profesi selama ini lebih di dunia ya information technology lah. Dulu saya kuliahnya sih ya electronics engineering. Terus setelah lulus saya kerjanya lebih ke arah apa ya namanya kita namanya firmware developer ya. Jadi developer untuk semacam lebih apa ya chips ya, driver buat chips gitu chip ya. Gitu ya. Setelah itu ya baru mulai masuk ke dunia software yang lebih umumnya ya, yang kayak yang maksudnya yang seperti yang kayak startup gitu. Jadi sejak balik ke Indonesia lebih involve ke project untuk lebih related ke startup sih untuk building application, website, high scale webs ya. Sudah berapa lama tekuni bidang kayak begini? Udah 16 tahun ada sih. Ya, berarti cukup lama ya. Iya. Kliennya apa ya? Indonesia atau luar negeri gitu? Hybrid sih, ada yang ada di luar, ada di Indonesia. Ada di Indonesia ya? Lebih banyak di Indonesia mungkin ya? Lebih banyak di Indonesia ya. Berarti jasa Anda dipakai banyak orang untuk bidang-bidang digital apa startup yang ada gitu ya? Iya, untuk beberapa startup yang ada beberapa yang kita bantu ya. Oke, nah kalau bicara soal apa kehidupan kerohanian gitu ya, Chris ini sendiri berasal dari keluarga Kristen gitu? Iya, dari keluarga Kristen, papa mama Kristen. Iya. Berarti dari kecil sudah mengenal Tuhan lah gitu ya? Dari kecil udah, iya bisa dibilang dari kecil udah mengenal Tuhan sih. Ya. Nah, sudah berapa lama bergabung di Gereja Gloria gini? Oh, Gloria, saya dulu waktu SMA saya sempat di Gloria kan dari tahun 96 sampai 99 itu di Gloria. Habis itu sekolah universitas keluar. Di mana itu tepatnya itu sekolahnya itu? Ke Vancouver. Iya. Vancouver, Kanada ya? Iya. Setelah itu balik gabung lagi di Gloria gitu ya? Balik gabung lagi ke Gloria. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang kan Chris kan dipercaya untuk menangani digital ministry sebagai diaken di gereja gitu ya. Iya. Nah, apa saja yang dilakukan gitu ya berkaitan dengan pelayanan digital ministry di gereja gitu ya. Chris bisa cerita sedikit nggak? Oke, digital ministry di gereja sekarang ini ya beberapa hal ada yang kita rutin. Yang rutin itu ya kayak ibadah ya, karena pandemi kita beberapa ibadah kita go online. Jadi kita ya persiapkan untuk kayak ibadah minggu bisa hybrid go online, itu salah satu yang rutin. Terus kita juga persiapkan buat digital content buat gereja kita juga agar terus bisa dikembangkan. Kita sudah ada beberapa program yang lagi sudah berjalan ya, contohnya yang MABT itu semacam kayak saat teduh ringan ya sebelum tidur ya, menikmati hari bersama Tuhan. Terus ada juga podcast ini ya, Bukti ini ya. Iya. Ketika menjalankan kayak apa ya pelayanan begini gitu ya, kesulitannya itu apa ya kira-kira gitu ya? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya lebih bagaimana cara komunikasi, kan tidak semuanya orang ngerti gitu dengan bidangnya ini kan. Jadi kayak mungkin waktu di awal-awal banget tuh, aku ingat waktu masih baru balik dari Vancouver terus mulai pelayanan di sini.
untuk convince tim supaya kita buka YouTube account aja, upload video ke YouTube account itu kayaknya susah banget. Kayaknya orang kan tidak ngerti Belum ngapain. punya bayangan Iya. untuk pelayanan seperti itu lah ya. Ngapain gereja bikin YouTube account kan, Iya, buat iya. apa? Iya. Ya, tapi kita kan waktu itu coba buat aja, cuma memang secara konten waktu itu kita belum terstruktur ya. Jadi belum ada konten yang Ya, ya. Kecuali apa ya, yang diupload itu mungkin khotbah mingguan Iya, gitu. karena itu yang pasti ada tiap Pasti minggu ada, ada. Jadinya ya upload khotbah. Kita mulainya dengan upload khotbah doang. Tiba-tiba datang masa pandemik, baru orang bilang sadar. Ada aware tentang pelayanan begitu ya. Betul, dan kita perlu konten dan gereja perlu eksis di dunia ya sosial media Iya. yang sekarang ini ada ya. Itu kan dalam tanda petik pandemik itu memaksa gereja untuk berpikir untuk ke arah sana, kira-kira begitu ya. Betul, iya, dan kita perlu eksis di sosial media considering begitu banyak orang di luar sana menghabiskan waktu di sosial media. Sosial media gitu ya. Iya. Nah, Chris sendiri kenapa bisa tertarik gitu ya tentang pelayanan di bidang digital ministry kayak begini? Oke, pertama sih ya mungkin hal yang paling pertama itu waktu awal-awal kan saya pingin pelayanan, cuma pelayanan bingung juga mau pelayanan di mana kan. Jadi kan dulu opsinya hanya ada pelayanan penyambutan, terus pelayanan atau jadi persembahan, paduan suara. Udah coba semuanya tapi kayaknya maksudnya ada harusnya yang lain yang bisa dikerjain kan. Jadi coba cari yang at least yang bidang yang ya mungkin ya dari talenta, aku punya talenta ada apa, aku pingin coba kalau bisa ya di apply di gereja gitu. Jadi kayak ya mungkin ya secara dari digital ministry mulai ya software bagaimana caranya agar bisa di-apply di gereja. Karena memang passion juga pendidikannya itu mendukung lah pelayanan ini sehingga ada kerinduan terlibat di bidang digital gitu ya. Betul ya, secara konsep ada ya di sana, dan ya di gereja aku rasa bisa dan juga bisa kerjasama kan, tim ngajak orang untuk ikut melayani, karena aku sadar aku bukan orang yang kayak content creator gitu, tapi dari sisi teknologi aku bisa bantu untuk fasilitasi. Tahu banyak lah penggunaan teknologi digital gitu ya. Betul, iya. Ya. Nah, menurut Chris ya, selama masa pandemik mulailah, bahkan sampai sekarang walaupun gereja sudah kembali onsite gitu ya. Nah, pelayanan digital gitu ya, membantu gereja sejauh mana sih? Ya lumayan, yang awal-awal kan sangat membantu dari ya ibadahnya kita sampai tidak bisa terjadi kan. Jadi itu betul-betul ya harus ada ibadah online kan, dan kita harus langsung tancap aja bagaimana langsung jalan ya. Dan juga beberapa hal yang lain ya, kita dari segi konten ya kita ada yang dari aplikasinya kita ada Lexio kan. Jadi sekarang jadi jemaat juga bisa consume langsung dari aplikasi. App-nya Gloria gitu ya. App-nya Gloria, dan juga ya event-event gereja juga ada di sana, dan sampai ya sekarang ini kan ya ada MAPT dan lainnya, dan semoga semuanya bisa membantu pertumbuhan kerohanian lah ya. Iya. Sehingga jemaat bisa ngikuti dalam tanda petik aktivitas rohani ataupun ibadah minggu lepas minggu melalui pelayanan digital kayak gitu ya. Betul, iya. Dan kita berharapnya kan jadinya ya aplikasi atau website kita bukan hanya isinya kayak pengumuman aja. Ya. Jadi bisa ada konten yang ya bisa membantu lah untuk membantu pertumbuhan kerohanian ya. Dulu mungkin sebelumnya kebanyakan ya mungkin hanya berisi berita gitu ya, pengumuman gitu ya. Betul. Ada acara apa gitu kayaknya. Iya. Nah, pandemik itu kan dalam tanda petik mau nggak mau, siap nggak siap kita harus lakukan seperti harus itu ya. Harus ada konten yang gereja persembahan tunjukkan persiapkan sehingga jemaat bisa ngikuti minggu lepas minggu gitu ya. Nah, ketika menghadapi pelayanan seperti ini ya, untuk mengembangkan digital ministry di gereja gitu ya, itu kan rata-rata kan kita tidak punya pengalaman sebelumnya. Nah, apa yang dibutuhkan paling dasar itu untuk mengembangkan gitu deh? Oke, itu sejujurnya itu gara-gara ini jadi kita terbentuknya Departemen 8 itu sangat membantu banget. Jadinya aku sendiri dari sisi konten aku
enggak terlalu bisa untuk buat konten, tapi dengan adanya tim-tim sekarang ada kita main leadnya di Departemen 8 kayak pengurusnya Departemen 8 itu sangat membantu banyak mereka yang kreatif banget. Jadi kita bisa come up dengan berbagai macam ide dan yang bisa kita pingin ada ide yang bisa langsung yang dijalankan secara scalable. Jadi bisa tidak terlalu rumit juga. Kalau langsung mulanya rumit banget, tidak bisa, paling mungkin bisa hanya 1-2 kali udah berhenti, tidak ada yang kerjain atau gimana. Jadi kita pingin yang bisa namanya scalable. Jadi caranya mungkin programnya mungkin mulai dengan simple dulu, tapi jalan terus. Jalan terus gitu kita kembangkan ya. Paling tidak contoh yang paling gampang adalah menutup hari bersama dengan Tuhan. Betul. Itu kan simple sekali gitu ya. Itu simple banget ya. Simple banget itu ya. Tapi itu kan rutin gitu ya, jalan terus gitu ya. Iya. Ya puji Tuhan. Tentunya timnya di Departemen 8 Digital Ministry itu kebanyakan anak-anak muda begitu ya. Iya, kebanyakan masih sekarang banyak ya anak muda. Karena mereka kan anak muda yang lebih mengerti lah, improve dengan pelayanan digital. Kalau kita libatkan yang agak berumur mungkin juga susah gitu ya. Iya, tergantung yang berumur. Kita ada yang cukup berumur juga di pengurusnya, tapi orangnya hebat juga. Hebat ya, senang dengan dunia digital ya. Bisa ngikuti ya. Iya. Wah, kalau saya suruh ngikuti mungkin saya nyerah gitu ya. Nah sekarang kan ada satu istilah metaverse gitu ya. Setelah kita pelayanan satu waktu dalam masa pandemi ini kan istilah ini lalu muncul gitu loh. Nah menurut Chris sendiri itu metaverse itu apa sih? Metaverse ya ini konsepnya ini metaverse sangat besar banget ya. Jadi metaverse sendiri ya mungkin itu kayak semacam ya dunia yang beda kan, yang tidak bagaimana bisa dibilang virtual ya. Jadi ya mungkin sekarang secara tidak langsung kan sudah ada eksis ya sekarang ini, kayak orang mungkin dari main games lah yang paling gampang kan itu games. Dimana game-game sekarang itu udah enggak kayak games dulu yang hanya kerjanya dari poin A ke poin B udah selesai gamenya. Ini bisa enggak, ini gamenya bisa kayak semacam dunia sendiri yang tidak bisa habis-habisnya. Terus di expansion terus jadi orangnya bisa kayak adventure kemana aja dalam itu game, jadi bisa jadi dunia yang gede banget kan. Itu bisa termasuk yaitu virtual world kan. Dan ini metaverse ini ya termnya ini semestinya udah cukup lama ya dunia. Cuma ini gara-gara barusan ini Facebook punya CEO mereka kan ngomong mereka bakalan fokus ke metaverse, jadinya ini keywordnya langsung sampai gempar kan semuanya langsung semuanya mau ikut ya. Cuma ya metaverse ini ya itu aku lihat prospeknya lumayan sih dan ya semestinya sekarang ini banyak dipakai juga untuk perusahaan, ada banyak juga yang pakai metaverse. Karena metaverse itu bukan hanya kita mungkin bayangkan metaverse itu kayak kita pakai kacamata terus kita travel ke virtual world. Ya itu kan virtual namanya virtual reality ya, itu salah satu aja dari dari metaverse gitu. Iya, tapi ada juga yang namanya contoh kayak augmented reality. Jadi orang kayak pakai kacamata tapi dunianya tetap dunia yang sama. Cuma dunia yang sama kan di overlay dengan beberapa elemen ya. Mungkin kalau di perusahaan yang paling gampang itu kayak aku tahu di Jepang kan Kawasaki itu salah satu, mereka punya mesin kan jalan terus, production jalan terus. Kalau sampai ada masalah kan tidak bisa langsung semuanya orang yang di pabrik kan, maksudnya engineer yang tahu caranya perbaiki mungkin tidak di sana. Jadi dari karyawan yang di pabrik itu bisa kayak pakai semacam kayak kacamata khusus AR glasses. Dia bisa lihat kayak robotnya ini terus muncul tuh overlaynya apa semua kondisinya. Jadi dari jauh dia perbaiki kira-kira dari jauh dia bisa langsung instruksi karena dia bisa lihat seolah dia ada di sana juga kan. Karena dia ada di sana juga. Jadi dia bisa langsung kelihatan semua gimana model apa. Gimana kondisi alatnya, gitu trouble-nya alatnya dan semua statusnya apa kan muncul semua di kacamatanya itu. Wah, sampai sejauh begitu ya? Ya mereka udah lumayan sih jauh ya. Itu metaverse di dunia industri ya. Jadi di Indonesia sendiri ada nggak? Sudah ada yang menuju ke sana nggak dalam pengetahuan Chris? Untuk industri saya belum tahu sih. Belum tahu ya? Cuma mungkin perusahaan-perusahaan yang ada funding ya mereka mungkin researchnya ada pasti masuk ke daerah sana juga. Karena udah keluar kan keywordnya metaverse itu udah keluar, semua company gede
Mau nggak mau kan harus juga udah mulai mikirin, mengupgrade kan. diri, mikirin ke sana juga Jadi gitu ya. bagaimana caranya bisa menggunakannya ya. Jadi bukan hanya sekedar yang kayak mungkin yang kita tahu ya hanya ya kayak game saja masuk dalam dunia terus interaksi. Nah, kalau dalam dunia industri ya metaverse gitu ya, konsekuensinya apa? Pengurangan tenaga kerja atau gimana? Ya lebih gampang sharing knowledge dan tidak terbatas oleh lokasi aja kan. Dan kayak kita kalau anggaplah kita punya engineer-nya yang hebat itu ada di Amerika kan, terus kita punya di sini kan, tidak harus dia harus travel ke sini atau apa kan. Bagaimana kita bisa kayak di ruang virtual aja langsung maksudnya interaksi kan, apalagi kalau maksudnya untuk belajar suatu mesin apa semua kan itu jadi bisa seolah di dunia virtual udah dijelaskan dan kelihatan semuanya kan. Iya, Saya bayangkan kayak film-film Star Trek gitu apa gitu. itu kedepannya mereka pingin kayak gitu kan. Itu yang Facebook sebabnya saat ini dia spend a lot of money itu untuk, dia termasuk perusahaan terbesar di dunia yang spend money paling gede di dunia virtual reality sama augmented reality. Jadi mereka pingin sampai bisa ke sana kan. Jadi bagaimana supaya kita dalam virtual world itu bisa merasakan, itu yang paling susah kan, rasa sama bau kan. Itu yang mereka lagi research bagaimana caranya supaya bisa sampai ke sana gitu. Ya mereka Lakukan itu. aimnya kan kayak gitu, karena itu yang kalau enggak kan agak susah supaya bagaimana caranya supaya kita lebih merasa real kan, mereka pinginnya sampai segitu. Nah, lalu dari sana itu kan muncul istilah metaverse segala gitu loh. Iya. Nah, saya nggak tahu gimana cara mengkonekkan gitu, gimana ya menurut Chris? Oh, metaverse ini kebanyakan semestinya di metaverse sendiri sekarang platformnya banyak. Yang namanya metaverse itu banyak. Jadi kalau ada yang Microsoft punya platform sendiri, terus kayak Facebook punya platform sendiri. Dan yang kita sering lihat itu yang dipakai oleh gereja itu yang Microsoft punya platform, namanya itu LVR. Itu semacam platform di mana kita bisa join, ya mungkin semacam game lah gitu platform. Kita bisa join, terus kita bisa set up tempat space gitu, terus kita bisa dekor ruangannya kayak gimana apa, terus kita bisa ngundang orang untuk datang ke kita punya space. Lalu ibadah di situ. Ibadah gitu ya? di situ, jadi kita bisa desain space-nya kayak ada layarnya. Jadi kalau mau layarnya nanti ditampilin videonya, video khotbah atau apa, itu semuanya bisa diatur dan bisa orang-orang bisa datang ke kita punya tempat ya. Termasuk mungkin pendeta bisa diundang di situ ya? Bisa semestinya kalau mau. Cuma kebanyakan aku lihat yang gereja ya, aku kurang tahu kalau masih ada yang aku tahunya beberapa yang aku lihat yang ada mereka punya acara tiap minggu itu khotbah ya. Jadi kayak mereka masuk ke ruang teater, ada videonya. Tapi khotbahnya bukan pendetanya dalam bentuk avatarnya. Jadi pendetanya udah dalam bentuk di layar aja kayak proyektor gitu. Mereka nonton sama-sama. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya? Maya toh ya, bukan real toh ya. Iya. Nah, kalau menurut Chris ya sebagai seorang ahli IT lah, kita tidak bicara soal masalah teologianya. Ini sebenarnya tantangan bagi gereja plus minus itu apa gitu? Tantangan bagi gereja, ya memang kalau aku lihat biasa beberapa argumen yang kan orang takutnya kan kayak wah mereka bakalan tenggelam di dunia virtual sudah tidak mau lagi dengan dunia yang real. Cuma ya aku di satu lain pihak gereja juga nggak bisa langsung bilang oke, ini sesat jangan nggak bisa karena bagaimanapun ya walaupun gereja terima tidak terima ini bakalan jalan terus kan. Dan kalau sampai orang udah ada yang masuk ya aku rasa sih sebagai gereja nanti bagaimana caranya ya either bisa join dan ya bagaimana caranya membantu mengedukasi mereka kan agar jangan sampai terlalu apa ya terjerumus dengan ya mungkin yang paling gampang sekarang ini kita bukan metaverse lah, kita mungkin contoh TikTok lah. TikTok kan bisa aja kayak anggota gereja kan bisa kayak maksudnya jemaat lah atau apa. Itu TikTok kan very addictive kan, bisa sampai mungkin jam-jaman ya bisa sampai tidak rasa kan, soalnya tidak terbatas kan, dia scroll terus sampai bisa jam-jam tidak kerasa habis waktu. Ya itu sempat kan kepikir, jadi kalau maksudnya kenapa kita nggak gereja mulai surfing konten yang pendeta khotbah gaya TikTok betul, itu gimana ya menurut Chris?
Ya aku rasa enggak masalah sih, enggak masalah kan itu. Ini kan sekarang banyak lagu-lagu rohani kayak di TikTok gitu ya. Pendeknya kan. Iya. Nah itu kan kayak sejenis hiburan, tapi itu kan juga konten lagu itu kan mereka tidak ubah, akhirnya memberkati juga orang lain. Betul, gitu. Iya. Dan aku rasa dengan konsum kontennya itu, kalau memang mereka, ya Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun ya. Kalau sampai mereka memang merasa tergerak, ya mereka bisa pergi ke gerejanya atau apa kan. Dan begitu mereka di gerejanya dan mereka mulai belajar sesuatu yang maksudnya yang hal yang benar lah gimana apa semuanya kan mereka bisa tahu kan maksudnya. Nah kalau lagu rohani saya sudah lihat lah ada beberapa TikTok gitu ya. Betul. Saya sih belum pernah lihat pendeta TikTok khotbah itu gimana ya. Lebih ke pendek-pendek punya. Jadi mereka langsung gitu ya? Message yang pendek-pendek banget. Jadi pendek banget. Jadi langsung to the point apa yang mereka mau ngomongin. Kan hanya 1 menit kan biasanya. Iya. Jadi mereka langsung jadi tidak khotbah panjang. Jadi langsung to the point apa yang mereka mau ngomong kan. Dan biasanya ya karena memang untuk menarik perhatian mereka cari sesuatu yang dalam sekali ya. Jadi mereka contoh kayak sesuatu yang memotivasi pendengar lah ya. Iya, betul. Lalu kita balik lagi soal Meta Church ini. Iya. Kira-kira digital ministry 8 Gloria Kota Satul ini ya mempersiapkan diri nggak ke arah sana gitu? Kita udah pernah main-main sih ya, udah pernah coba rapat dengan Departemen 8 pernah rapat di kita pernah kumpul sama-sama ya, coba aja masuk semuanya ke dalam. Ya lumayan fun sih, cuma memang ya untuk mau ajak semua masuk itu agak tricky kan ya pertama jemaat kan banyak kayak gaptek dan tidak. Dan kenyataannya dari Departemen 8 aja yang mau untuk join Metaverse-nya ada beberapa yang susah juga kendala teknis untuk masuk dan sebagainya kan. Jadi kalau mau sampai seluruh gereja masuk itu ya berarti jemaatnya harus lumayan lah teknikal. Ada beberapa masih technical challenge yang harus ngatasin ya. Aku rasa malah yang paling memungkinkan ya sebenarnya sekolah minggu. Anak-anak kita kan anak-anak kita kan canggih-canggih banget ya. Maksudnya mereka untuk install games mereka tahu kan prosesnya gimana semua kan. Dan apalagi hanya untuk install aplikasinya untuk bisa join itu Microsoft punya Metaverse itu jauh lebih gampang kan. Anak-anak malah lebih tahu ya, lebih. Iya, anak-anak mereka punya. Nah, kan persoalannya kan anak-anak mungkin iyalah, mereka sangat menguasai soal-soal begini lebih gampang ngikuti. Betul. Nah, tapi kan mereka itu kan tidak punya kemampuan dalam tanda petik untuk menyaring atau membedakan ini sebenarnya baik atau enggak, ini benar apa enggak kan mereka enggak tahu. Itu gimana menolong mereka? Itu yang bahayanya sih. Aku rasa itu sebabnya kita pingin sih kalau ya guru sekolah minggunya juga ngerti ya. Jangan sampai guru sekolah minggunya kita semua gaptek kan parah kan. Sekarang ini masalahnya. Wah, saya enggak tahu gurunya Gloria bisa ngikuti enggak itu. Saya enggak ngerti juga gitu ya. Iya karena anak-anaknya kita kan lumayan ya up to date banget ya, jadi kayaknya guru-guru juga nggak bisa kalah kan, maksudnya harus tahu juga. Kalau enggak mereka tanya sesuatu dan gurunya nggak tahu jawabannya kan juga. Nanti dia bilang tunggu sebentar nanti kita tanya Pak Kris, apa nggak begitu? Panggil ahlinya katanya. Nah ini kan saya baca ada beberapa artikel lah, ada yang plus minus ditunjukkan. Nah padahal mereka tuh ngomong begini. Ibadah itu kan satu pengalaman rohani yang real. Betul. Bersama dengan Tuhan juga di dalam persekutuan fellowship dengan saudara seiman. Nah sedangkan di Meta Church gitu ya, itu kan sifatnya virtual. Sehingga apa yang disebut dengan pengalaman rohani secara real gitu ya, terutama dalam relasi dengan Tuhan dengan saudara seiman, itu kan semua virtual itu. Ini gimana menurut Chris? Oh ya itu kalau itu sih semestinya lebih ke arah data. Kalau kita anggaplah yang awal-awal mungkin orang yang masih belum terlalu mengerti mengenai ini kan ya mungkin mereka mau gampangnya aja ya. Tapi aku yakin makin kita mendalami kan firman Tuhan dan itu kita sadar lah kita perlu untuk ya bertemu ya mungkin yang paling gampang sekarang belum Meta Church ya anggap yang kita kan sekarang ada hybrid, ada Zoom ada YouTube sama ada onsite kan. Dan ya aku sendiri sih prefer onsite ya, lebih karena ya ada sesuatu kerinduannya itu untuk ketemu sama. Ya. Nah itu kan memang kerinduan kita bersama bahwa bertemu secara real gitu ya, artinya itu ya secara onsite gitu ya. Nah padahal rancangan Meta Church itu kan meniadakan ini. Oke.
aku sih pikirnya lebih bagaimana agar bisa menunjang ya. Kalau memang soalnya memang orangnya memang berhalangan, itu bisa sebagai sesuatu yang menunjang, jadi bukan sesuatu yang menggantikan. Bukan menggantikan gitu ya. Iya. Ini hanya sebagai penunjang gitu ya. Karena ya bagaimanapun kayak contoh ya, anggaplah kalau kita banding-bandingin dengan YouTube lah, kalau ada kita metaverse-nya anggap udah jalan dengan bagus kan. Kan jauh lebih enak di metaverse daripada nonton di YouTube kan. Karena lebih bagaimana bisa lebih interaktif aja. Ya cuma itu aku rasa bukan sesuatu yang menggantikan sih. Bukan menggantikan. Bagaimana ya. menunjang Nah, itu aja saya istilah ini bagi saya itu penting. Jadi perlu digarisbawahi. Sebenarnya kalaupun nanti kita terlibat di dalamnya itu adalah seperti penunjang lah itu ya. Bukan menggantikan ibadah kita yang minggu lepas minggu gitu ya. Betul, iya. Nah, saya sih nggak tahu ada gereja nggak yang pemikirannya agak lebih maju gitu ya. Atau dalam tanda petik lebih liar sedikit ya. Mereka justru melihat itu sebagai sesuatu yang menggantikan gitu. Iya, itu agak sih. Aku rasa kalau sampai menggantikan udah agak mungkin agak sesat. Ya tidak ya, tapi maksudnya agak bahaya lah gitu ya. Ya. Jangan sampai juga ya. Iya. Ya. Saya kalau sendiri, sampai digantikan total sih ya. Saya sendiri juga tidak punya bayangan gitu ya. Kalau misalnya saya flashback awal-awal sekolah teologi ya. Juga tidak punya bayangan kalau satu hari ada pelayanan seperti podcast di YouTube dan TikTok dan sejenis, juga tidak punya bayangan. Tapi kan kenyataannya hari ini kan semua gereja juga menggunakan gitu ya. Iya, karena kita perlu ada di sana juga kan, ketimbang maksudnya sekarang kan anak-anak atau apalah maksudnya konsum TikTok semua kan. Ya kalau gereja tidak masuk ya kontennya ya konten ya gitu-gitu aja, maksudnya konten duniawi lah istilahnya. Ya, maksudnya kenapa gereja tidak masuk? Ya, padahal itu menjadi satu sarana juga kepanjangan tangan yang baik untuk menyampaikan kabar baik. Betul, Injil, gitu. Iya. Itu ya semestinya itu salah satu tujuan kenapa mau kita mulai digital ministry. Bagaimana caranya kita bisa outreach ke ya orang-orang yang tanpa harus kayak travel ke Papua atau maksudnya ke daerah-daerah yang terpencil atau maksudnya untuk penginjilan kan. Ya tetap diperlukan yang untuk hal itu, tapi maksudnya dengan digital ministry ya secara tidak langsung kita bisa reach out ke mereka semuanya kan, dan mereka biar dimanapun sekarang mereka semua konsum sosial media dengan lumayan intensif. Iya, ya Indonesia itu termasuk salah satu negara yang mengkonsum bidang digital atau internet itu cukup besar katanya. Sangat besar gitu ya. Besar. Nah ini kan menjadi satu ladang pelayanan yang memang perlu dipikirkan bersama gitu ya. Iya, betul. Nah ketika terlibat di dalamnya itu ya. Ini kan di gereja itu kan ada kepemimpinan bersama secara kolektif gitu ya. Untuk meyakinkan mereka itu gimana? Kan tidak semua bisa diyakinkan. Oh janganlah kan gitu. Ada yang juga bilang iyalah kan. Ini gimana ini menurut Chris? Ya semestinya tergantung yang pimpinan dari para leader yang ketuanya sih, yang pembina sama leadernya ya. Mungkin dalam kasusnya kita ya mungkin kayak Pak Lim atau kayak Korobi sebagai ketua majelis. So far kita merasa sangat bersyukur sih, kita sangat didukung untuk push kita punya konten kan. Jadi ini kan harus diakui sebagian pendeta termasuk saya juga sangat awam dalam bidang begini gitu loh. Kadang-kadang mau bilang iya atau enggak itu juga ragu-ragu ini. Kan kita tidak terdidik juga gitu ya. Selama di seminari juga bahkan sampai lulus kita nggak pernah mengenal istilah ini gitu loh. Setelah di ladang pelayanan baru muncul istilah-istilah pelayanan kayak begini. Nah kita juga tidak menekuni bidangnya gitu ya. Nah ini gimana menolong para rohaniawan gitu? Maksudnya secara menolong secara gimana? Memahami tentang dunia metaverse ini, metaverse gitu. Wah ini kayaknya memang harus lewat seminar kali atau atau bacaan ya yang harus ya. Harus banyak baca. Dan jangan hanya baca dari satu point of view aja kan. Jadi kalau bisa baca dari beberapa sumber kan, iya itu penting ya. Jadi jangan yang dari jeleknya aja, tapi kita perlu tahu dari kenapa sih ini, apa sih tujuan awalnya ini metaverse ini mau dibuat sih, kenapa tujuannya kan mau diciptakan, tujuannya buat apa. Ya, kalau bisa kita baca dari beberapa narasumber kan, ya lumayan banyak sih informasinya sekarang. Even dari YouTube aja lumayan banyak. Nah itu beberapa tahun yang lalu sebelum kita masuk pandemik itu ada beberapa teman itu kan ke Taiwan toh ya. Itu ada satu gereja namanya A Church. Jadi dia menggunakan seluruh teknologi yang ada,
mulai masuk gereja itu sampai masuk ibadah itu semua touchscreen gitu loh. Dia mereka sudah berkembang walaupun tidak seperti yang kita kenal meta-church sekarang atau metaverse, tapi mereka semua arah ke situ. Nah, saya rasa mungkin gereja begitu mungkin dia lebih siap kali gitu ya. Kalau mereka memang sudah secara teknologi siap, kita ya kemungkinan mereka jauh lebih siap. Lebih siap itu ya. Nah, itu kan butuh perangkat teknologi tuh ya. Nah, perangkat teknologi kan biasanya kan dalam tanda petik itu kan tidak murah tuh ya. Sangat tidak murah. Sangat tidak murah ya. Nah, kendala nggak gereja gitu menyediakan, mempersiapkan kayak begitu? So far kita ya berusaha balance juga ya. Kita kalau memang untuk fase pengadaan barang kan kita berusaha pikirin juga ya dari Departemen 8 kan. Ya kita tahu lah ada barang yang sangat bagus banget. Ya ada yang kan jelek banget. Ya maksudnya jelek lah tidak. Kita selalu berusaha balance lah. Kita tidak ambil juga yang karena kita rencana memang untuk beberapa barang kan kita perlu yang kualitasnya oke. Tapi ya tidak perlu sampai yang paling mahal juga. Jadi ya kita bagaimana di Departemen 8 ya kita diskusikan lah itu untuk supaya bisa balance ya. Iya, dalam segala persiapan lah ya. Nah, ini kan khususnya kita kan sekarang balik onsite gitu ya. Itu ada anak sekolah minggu, ada remaja, ada youth gitu ya. Nah, ketika mereka ibadah, sebagian itu kan sudah dalam tanda petik nyaman dengan pelayanan secara online lah, walaupun tidak persis seperti yang saya bayangkan tentang meta-church gitu ya. Ini saja sudah sulit untuk bawa mereka kembali ke gereja. Iya. Nanti misalnya kita sudah terjun dalam bidang pelayanan meta-church gitu ya. Nah, kendala bawa mereka balik ke gereja itu saya rasa jauh lebih sulit. Tanggapan Chris gimana gitu? Iya bisa jadi sih, semestinya tergantung bagaimana konsepnya, konsep ibadah dari tiap-tiap jemaat juga ya. Bagaimana bagaimana caranya agar ngajarin mereka bagaimana konsep ibadah yang ya saya juga ya konsep ibadah yang Soalnya ya aku orangnya lumayan liberal juga sih. Aku tidak terlalu ikut kayak semuanya gitu. Maksudnya kayak tapi ya aku ya enggak tahu mungkin dari so far dari pelajaran, maksudnya ya sebagai pertumbuhan sebagai seorang Kristen kan masih ada kerinduan lah, maksudnya untuk ibadahnya sama-sama di gitu ya? Di gereja ya, itu yang masih ada anunya ya. Nah, Chris itu kan sebagai papa juga di tengah-tengah keluarga. Nah, anak-anak kan sangat menguasai kayak digital teknologi juga seperti Chris gitu. Misalnya kalau anak-anak ngomong gini, "Pak, kita ikut ibadah ya di meta-church gitu." Sekarang ini actually masih belum terjadi, malah sekarang anak-anak malah udah dari 2-3 bulan lalu mereka udah udah malas banget kayaknya ngikut Zoom. Mereka pingin malah pingin balik ke gereja. Mereka yang lebih pingin ketemu teman ya. Oh ya, puji Tuhan gitu ya. Saya justru ada sedikit kegelisahan. Justru karena perkembangan seperti ini sehingga anak-anak ngomong sama papai, "Pak, kita ibadah sama-sama di meta-church gitu ya." Nah, itu kalau anak ngomong begitu itu gimana responnya ya orang tua gitu? Iya, itu yang bakalan sih ya. Iya, bagaimana ya caranya kita harus ngomong ke mereka gitu ya. Mereka bisa ngerti juga dan tanpa kita saling finger pointing tuh. Padahal kan kadang anak sudah berpikir jauh, orang tua biasanya jawabnya kan nggak nyambung karena memang kita nggak ngerti sebenarnya dunia itu kayak apa gitu ya. Sehingga kita jawab mungkin datar gitu ya, sehingga bagi anak itu papa mah ketinggalan gitu deh. Kadang jadi kalau tidak dianggap papa lagi gaptek atau apa lagi gitu deh. Nah, ini cara menolong generasi orang tua lah yang tidak terlalu menguasai kayak begini. Apa perlu seminar khusus yang diadakan oleh Digital Ministry Dep 8 gitu ya, berkaitan dengan pelayanan meta-church gitu? Kita bisa deskripsikan mungkin dari sisi konsep ya bisa sih, tapi kalau untuk mungkin dari sisi rohani ya mungkin penginjilan ini bisa, kayaknya dia sebagai pembina departemen. Wah, ini nanti kita coba gereja mempersiapkan satu seminar berkaitan dengan baik ditinjau dari segi teknologi itu sendiri gitu ya, ilmu pengetahuan gitu ya, lalu ditinjau juga dari sisi konten teologi ya, itu gimana sih gitu ya. Itu mungkin perlu diadakan mungkin acara. Bisa sih, dan kayaknya ini kan semua orang ngomong metaverse. Kebanyakan mereka belum
apa ya? Kebanyakan mungkin mereka belum pernah lihat juga metaverse-nya ini kayak apa ini. Iya. Maksudnya bagaimana caranya? Maksudnya kalau kita betulan masuk ke metaverse itu kayak apa, kayak gimana ya, kelihatannya kayak gimana, itu kan semuanya masih ya mungkin dari nonton video YouTube kan, tapi sendiri belum pernah ngalamin gitu gimana. Ya, mungkin ya apa tulisan atau mereka yang berikan apa ya pandangan mereka, sebenarnya mereka juga tidak terlalu tahu tentang metaverse itu secara atau metaverse itu secara real itu gimana nanti ke depan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang belum pernah ngalamin juga kan kayak apa masuk ke sana. Ya. Saya pernah lihat satu video klip yang singkat gitu ya. Iya. Itu ada seorang pemuda pas di apa ya, kayak kereta bawah tanah gitu ya. Iya. Dia pasang begitu sejenis kayak apa ini? VR apa ini? VR Google VR gitu ya. Lalu tangannya itu gerak-gerak begini gitu ya. Sambil padahal sini nggak ada apa-apa, tapi dia seperti kerja gitu ya. Karena layar di matanya itu seperti ada keyboardnya komputer gitu ya. Itu aku tahu sih videonya itu lebih ke arah namanya itu augmented reality. Kan ada virtual reality kan, virtual reality semuanya ke rubah kan, kayak kita masuk ke dunia lain. Kalau augmented reality itu kan masih kelihatan kayak dunia, dia masih kelihatan kan dia di MRT dan dia masih duduk ya, keyboardnya aja tiba-tiba muncul di anunya kan, di layar VR-nya gitu ya. Iya, tapi dia seolah masih di dunia yang sama, yaitu namanya augmented reality. Jadi realitinya kita sekarang ditambahin layer-layer baru kan, kayak informasi tambahan. Itu dan teknologinya sekarang udah makin lumayan sih, karena bisa di kacamata, bisa sampai ada yang di contact lens kan. Oh, sampai sejauh gitu ya. Kacamata biasa gitu ya, nggak harus kayak VR gitu ya. Iya, kacamata biasa kayak gini, kacamata biasa bisa kayak ya zaman dulu kan ada namanya Google Glass, itu juga lumayan. Sekarang mungkin sudah tidak umum dipakai di yang Google Glass itu aku tahu udah tidak di discontinue, tapi dia sendiri masih dipakai di dunia industri kan, ya sekali lagi buat bantu troubleshooting kalau dari jarak jauh dan sebagainya. Wah, saya bayangkan misalnya di satu metaverse gitu ya, pemain apa itu keyboardnya atau pemain musiknya, gitaris atau drummernya gitu ya. Sebenarnya drumnya nggak ada, keyboardnya yang nggak ada, pianonya nggak ada, tapi tangannya gerak-gerak begini gitu ya. Ya bisa aja sih. Cuma memang sekarang itu kan kelemahannya yang hanya masih ke arah bagaimana feedbacknya kan. Karena kalau kita begini pingin ada rasanya pencet kan. Iya, iya. Itu yang mereka sekarang lagi research bagaimana supaya kita bisa ada tactile feedbacknya kalau kita melakukan sesuatu ya. Jadi seolah-olah ada sentuhan yang real gitu. Betul, jadi ada sentuhan dia. Biasa ada orang ada mulai dari kayak sarung tangannya yang khusus atau apa, itu semua macam-macam sih mereka coba gimana untuk ngakalin lah. Wah, saya nggak bisa bayangkan satu hari kalau mereka menemukan teknologi begini di dalam dunia virtual itu seperti ada satu sentuhan yang real, lalu mencium gitu ya, membau gitu ya. Membau ini juga real gitu ya. Ya itu juga bisa, ya itu salah satu juga mereka ada salah satu bagian yang di research tuh bagaimana bisa ya bau-bau juga kan. Ya, misalnya mereka mempromosikan satu produk makanan gitu ya. Sehingga waktu kita mengklik atau apa kita tahu, wah ini kok wangi sekali, ini enak gitu ya. Iya, bukannya bisa sampai ya, begitu bukannya tidak mungkin ya. Kemungkinan bisa aja kalau kan mereka lagi aktif kan untuk research bagaimana ya bisa anggaplah mungkin untuk transmit bau dari poin A ke poin B apa gitu kan, itu ada researchnya mereka sendiri juga khusus. Jadi memang cukup dalam sih dunianya ini, masih banyak yang masih dalam keadaan ya masih dalam tahap research and development kan, dan mereka perusahaan gede mulai banyak yang masuk. Nah Chris sendiri gitu ya di pelayanan di digital ministry gitu ya, menghadapi tantangan kayak metaverse atau metaverse begini ya. Nah Chris mau ngomong sesuatu nggak dengan pendengar? Kira-kira bagaimana kita menyingkapi gitu? Oh oke. Iya, kalau kita kayaknya harus ya menyingkapi dengan open minded aja ya. Jadi jangan langsung pokoknya dilihat ini negatif, ini bakalan sesat semuanya. Kayaknya kita lebih bagus kita terima dengan bagaimana bisa open minded. Dan ya bagaimana caranya, bagaimana kita bisa memakai teknologi yang ada ini ya untuk ya memperbesar ya kerajaan Tuhan juga sih. Bagaimana kita bisa pakai teknologinya, jadi bukan kita yang di consume ya, tapi kita bisa yang pakai teknologinya agar bisa ya mengembangkan
pelayanan kita lah. Jadi kita memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi yang ada sehingga jangkauan pelayanan kita itu bisa jauh lebih banyak lagi. Lebih luas juga, lebih banyak gitu ya. Di tempat-tempat yang mungkin sulit dijangkau, ini bisa terjangkau gitu ya. Betul, iya. Nah, ini tentunya harapan kita. Saya juga sendiri juga tidak terlalu memahami soal dunia kayak digital kayak begini ya, tapi mau nggak mau kan kita ini berjalan ya ke arah sana gitu ya. Iya. Ya. Nah, semoga ini gereja tentunya bisa meresponi juga dengan baik gitu ya, mengkaji ini dari sisi spiritualitas, sisi teologi ini sampai sejauh mana gitu ya. Nah, harapan saya sih satu hari kita bisa mengadakan seminar kayak begini ini. Iya bisa. Ya. Oke, Chris, terima kasih untuk perbincangan kita di episode kali ini ya. Iya, makasih Pak. Nah, saya percaya ini akan sangat membantu kita, menolong juga untuk para pendengar, para gereja Tuhan untuk menyiapkan diri paling tidak menghadapi tantangan zaman yang ada berkaitan dengan dunia digital, secara khusus di metaverse gitu ya. Iya. Terima kasih, Chris. Iya, makasih. Oke, kita tutup dalam doa ya, Chris ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk apa yang kami bisa obrolkan dalam kesempatan ini. Di satu dunia yang dimana kami Tuhan tempatkan dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa ya Tuhan. Dan kami menjadi bagian daripada itu. Biarlah kami sebagai anggota tubuh Kristus, kami boleh menyingkapi juga dengan wawasan yang lebih luas dan lebih terbuka untuk melihat ya Tuhan, sisi baik dan buruknya, sehingga kami bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk pengembangan pelayanan kami ya Tuhan, untuk pengkabaran Injil keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bersyukur untuk saudara kami Chris Losari ya Tuhan, dengan teman-teman yang terlibat di Departemen Digital Ministry yang mempersiapkan pelayanan minggu lepas minggu ya Tuhan, baik secara on-site maupun secara online melalui banyak platform digital yang ada. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga ini sungguh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, berkati kehidupannya, terutama juga berkati akan profesi yang ditekuni dengan pekerjaan yang ada ya Tuhan. Itu menjadi satu ladang pelayanan yang Allah titipkan, yang juga boleh menikmati pemeliharaan daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara kami di podcast Bukti Buka Hati episode kali ini yang bicara soal bagaimana kita menyiapkan diri masuki akan satu pelayanan dunia meta gitu ya. Nah, saya Pendeta Lim Supianto. Saya Christian Losari. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan tekan lonceng notifikasi dan berikan komen sehingga kita bisa mengikuti setiap episode yang ada. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya, podcast Bukti Buka Hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.